Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hari ini diberikan kesehatan, keselamatan. Hari ini mereka yang sakit saya tetap mendoakan semoga cepat sembuh. Media sosial ini atau melalui handphone ini saya memberikan edukasi, mensosialisasikan fungsi daripada handphone untuk menambah pengetahuan bahwa saya berkontribusi kepada saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Apa yang akan saya sampaikan edukasinya ini terhadap bertuhan ya, tauhid. Jadi jangan sempat manusia itu bertuhan kepada kris, bertuhan kepada yang di dompetnya. Jadi ada dompetnya itu bahasa-bahasa Arab dari seorang pintar katanya. Kok dibilang pintar ya? Yang pintar ya doktor, profesor. Atau dia memang datang kepada kepada jin sehingga dapatkan jenglot. Jadi Tuhannya bukan. Menjaga tauhid hingga akhir hayat. Jadi kalau akhir hayatnya itu sedang sakit, apakah sedang nyupi, sering istighfar, dia la ilaha illallah, tahu putus nadinya atau hilang langsung, maka dia termasuk orang yang dapat menjaga tauhid hingga akhir hayatnya. Jadi dari Mulat bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah, ya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Oh, ini ada di HR Abu Dawud nomor 3116. Jadi tapi nggak bisa juga guyonan ya. Jadi jangan dianggap enteng, ngapain sholat nanti kalau mau mati aja ucapkan la ilaha illallah masuk surga. Bukan. Itu tarik omongan itu, jangan menyederhanakan, karena kalau kita sudah terucap ada malaikat ini di kanan kita yang mencatat. Jangan. Jadi inilah bahayanya kalau kita tidak menggunakan ilmu ya. Saya mengingatkan di sini bahwa menjaga tauhid maksudnya hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Jadi orang yang syirik itu ditolak ibadahnya, karena termasuk dosa besar dan termasuk yang muslim, bukan lagi muslim, dia itu sudah kafir. Kalau dibilang orang kafir, banyak orang muslim itu dibilang kafir marah dia. Padahal arti pada kafir itu adalah tentang keimanan. Jadi kalau dia tak sholat ya bisa dibilang kafir, marah dia. Rupanya dia Islam KTP. Kalau dibilang Islam KTP senyum-senyum. Ayolah manusia ini. Nah, menjaga tauhid hingga akhir hayat ini apa faedahnya yang disebutkan dari Abu Dawud nomor 3116. Faedahnya, hadis ini menunjukkan akan kewajiban ya. Jadi kewajiban dalam beribadah hingga akhir hayat, dan larangan meninggalkan dalam keadaan musyrik. Jadi dalam keadaan menyekutukan ya, musyrik. Percaya kepada uang di atas meja itu sampai disembah-sembah, ya Allah. Nah, itu sudah musyrik. Dia tergila-gila kepada seorang perempuan, berarti Tuhannya itu perempuan, itu udah musyrik. Pergi kemana-mana supaya naik jabatan, wah itu sudah boleh dibilang itu musyrik lah ya, mengharapkan jabatan. Karena seseorang tidak akan dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi jangan berpemikiran,
Tak usah susah-susah puasa, tak usah susah-susah kita zakat. Apa itu pergi ke Mekah itu, jangan. Ternyata karena seseorang itu tidak dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kecuali membiasakan. Jadi kalau dibiasakan, ya itu tadi. Bisa karena biasa, dipelajari maka bisa. Wah ini. Ada yang bilang, abang dulu kan teknik, kenapa kok bisa memberikan dakwah? Nah ini karena dipelajari. Jadi makanya kita supaya bisa terbiasa sedang mendengarkan bom, langsung la ilaha illallah. Tiba-tiba runtuh rumah kita, kebakaran misalnya. Oh kalau kebakaran ini azan ya, disunnahkan azan. Dikumandangkan jadi azan. Jadi ada suruhan-suruhan, selesai hujan kita bermanjatkan doa, memang ada suruhan. Oleh sebab itu disuruh kita membiasakan berzikir, mau tidur, sedang duduk, ada yang ditunggu. Tunggu dulu ya Pak Suta, ada tamu pimpinannya, jadi saya di ruang tamu nunggu. Tapi kalau udah pensiun kayak gini siapa yang mau ditamui? Paling-paling ya ceramah di HP begini aja. Nah sekarang faedahnya penting untuk mempelajari dan memahami makna dari syahadat la ilaha illallah. Karena ucapan semata tanpa pemahaman terhadap maknanya tidak adalah bermanfaat. Jadi lebih bagus dalam hati kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Ya kalau cuma diucapkan saja ya itu yang dibilang manis di bibir, sempit di hati. Jadi syahadat la ilaha illallah memiliki dua rukun yang terkandung di dalamnya, yaitu ini an-nafyu, yaitu menafikan, meniadakan ibadah kepada selain Allah, dan ahli isbat yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Jadi ibadah hanya untuk Allah semata. Itu syahadat la ilaha illallah. Sekarang faedah orang yang meninggalkan dalam keadaan bertauhid pasti akan masuk surga. Ini janji ini. Jadi ada di hadis tadi, ini juga janji bahwa masuk surga dan dikeluarkan dari api neraka. Jadi karena kita semua melewati api neraka, cuman ada yang berlama-lama diazab, pecah kepala itu bersatu lagi, ya kan? Ditubruk pakai besi panas, dada itu jebol bersatu lah, itu azab di neraka itu. Oleh sebab itu, orang yang sudah masuk neraka akan dikeluarkan juga, ditaruh ke surga, karena dosa neraka dia itu dosanya sudah habis dilalui di neraka, jadi tinggal melalui pahala-pahalanya. Kalau yang lalu kan kita sebutkan bahwa sholat 5 waktu, jadi orang itu meninggal yang dilihat sholatnya dulu. Kalau kurang sholatnya dilihat lagi sholat sunnahnya, apakah tahiyatul masjid, apakah sholat qalbiyah sebelum subuh, sebelum zuhur, sholat dia sunnah-sunnah lah. Baru mendapatkan rumah baru dia sholat sunnah. Jadi banyak itu sholat-sholat sunnah. Orang yang meninggalkan dalam keadaan bertauhid pasti akan masuk surga. Jadi ada juga yang dia masuk neraka dikeluarkan dari api neraka. Jadi jangan bilang, enak di neraka lah, banyak teman. Di surga sepi, nggak boleh juga itu dipermainkan. Ini ada tertera di Al-Quran, yaitu iman ya, iman kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Sehingga amal perbuatannya, jadi orang yang masuk ke neraka itu dikeluarkan lagi karena ada amal perbuatannya, jadi ditarik.
kecuali orang yang menganiaya ibunya, ibu kandungnya. Wah, jangan harap ini mau cepat di neraka ini. Anak durhaka kau. Wah, kalau udah orang tuanya bilang demikian, ya sulit. Jadi memiliki dosa, kejaliman, maka akan masuk ke neraka. Dan sesudah dia menjalani neraka, dia akan masuk surga. Ada juga yang dia masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Wah, ini mudah-mudahan diantara kita lah, ulama-ulama lah, tapi bukan ulama amplop ya. Ada juga ulama amplop ini jual agama, istilahnya kasarnya begitu. Sehingga apa yang dibilang sesuai amal perbuatan sajalah. Nah, bagaimana sebenarnya keagungan la ilaha illallah? Jadi tiada Tuhan selain Allah. Jadi sebuah kalimat yang menjadi kunci masuk surga. Jadi kunci masuk surga itu ada kuncinya ya. Ada kunci masuk surga. Jadi ada yang bilang kalau kita menyayangin ayah atau ibu, ada spesial pintunya di surga, terutama untuk ayah ya. Berarti bukan berarti ibu, enggak. Walaupun kasih ayah sepanjang galah, wah, kasih ibu sepanjang jalan. Oh, ibunya berkasih ini, tapi anaknya enggak. Jadi keagungan la ilaha illallah yaitu sebuah kalimat yang menjadi kunci masuk surga. Dan bahwasanya surga adalah tempat khusus orang-orang yang bertauhid. Jadi orang-orang yang bertauhid. Jadi kalau kita menjadi orang yang istiqomah, orang yang tawadu, betul-betul semata-mata dia meninggalnya nanti sore ibadahnya, dia bekerjanya itu seolah-olah hidup 1000 tahun lagi. Jadi soal beribadah ini sulit ya. Orang yang jualan bakso beribadah lebih khusyuk daripada orang yang berpangkat. Nah, kenapa? Ya itu tadi saya bilang, masalah ketauhidan, masalah dia menafsirkan tentang tiada Tuhan selain Allah, ya kan. Jadi keagungan la ilaha illallah sebuah kalimat yang menjadi kunci masuk surga. Dan bahwasanya surga adalah tempat khusus orang-orang yang bertauhid. Jadi jangan tanya di surga itu anak yang durhaka ada, oh enggak ada. Orang yang suka rentenir itu di surga ada, enggak ada itu. Yang suka makan harta anak yatim di surga enggak ada. Tempatnya hanya orang-orang yang suka bertauhid, hanya mensatukan Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Mau ditambah lagi Muhammad Rasulullah boleh. Jadi disyariatkan mentalkin. Jadi orang-orang mati ini ya, udah kritis, sudah tahu nggak apa-apa, dibisikkan aja ke kupingnya. La ilaha illallah. Ya jarak-jarak 2 orang lah bisa mendengar. Jangan nanti dia teriak la ilaha illallah. Nanti perawatnya bukan pula orang Islam. Ini apa ini? Oh, terkejut. Bukan. Jadi mentalkinkan itu ke kuping orang itu, bukan kepada orang lain. Dilarang mentalkinkan orang yang sudah mati. Dokter bilang ini ditunggu 2 jam lagi ya baru boleh dibawa pulang. Ditalkinkan lagi di kupingnya la ilaha illallah. Orang udah ndak ada denyut nadinya ya kan. Dokter sudah bilang meninggal. Pak jangan ditalkinkan lagi, ini udah ndak ada, ndak hidup. Masih ditalkinkan. Jadi mentalkinkan ini tidak boleh kepada orang yang mati. Hanya orang yang sekarat sajalah yang mau meninggalkan dunia ini. Dia berpindah tempat yang kita harapkan. Jadi semua kita mengharapkan mati. Tempat kita selamanya ini, dunia ini sebentar saja bagi kita. Dan hendaknya kalimat tersebut menjadi kalimat terakhir yang diucapkan oleh seorang hamba. Jadi tidak disyariatkan mentalkilkan kepada orang yang meninggal. Jadi tidak ada suruhan.
Terima kasih, waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.